Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Randy Fernando dari kelas 12 TITL 3. Di sini saya akan melakukan presentasi pada saat saya prakerin di PT Keluaran Indonesia. PT Keluaran Indonesia terletak di Jalan Raya Rancaike kilometer 25, Desa Sukadana, Kecamatan Cimangung, Kabupaten Sumedang. Nama Keluaran diambil dari sebuah nama keluarga di India, yaitu keluarga Keluaran. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1975 oleh seorang kebangsaan Inggris yang bernama Mr. Chandray dan merupakan perusahaan patungan antara Indonesia dan India. PT Keluaran Indonesia bergerak di bidang tekstil yang memiliki departemen yaitu satu spinning atau pemintalan, yang kedua embroidery atau membordir, yang ketiga dyeing house. Pada saya prakerin di PT Keluaran, saya ditugaskan untuk membantu memperbaiki dan merawat motor listrik 3 fasa. Motor listrik 3 fasa ini bekerja dengan memanfaatkan perbedaan fasa sumber untuk menimbulkan gaya putar pada rotornya. Jika pada motor AC 1 fasa untuk menghasilkan beda fasa diperlukan penambahan komponen kapasitor, pada motor 3 fasa perbedaan fasa sudah didapat langsung dari sumber. Prinsip kerja motor listrik secara umum: 1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Yang kedua, jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torku yang memutar kumparan. 4. Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Macam-macam komponen pada motor listrik dan kurang lebih diantaranya ada 9. Yang pertama ada terminal box, nameplate, stator, rotor, 2 bearing, as, gulungan, dan kipas. Pada saat saya prakerin di PT Keluaran, saya melakukan perawatan motor listrik. Yang pertama ada current check. Ketika motor dalam keadaan berjalan, kita dapat memonitor keadaan motor dengan melakukan pengecekan atas arus listrik yang bekerja pada motor. Yang kedua ada insulation resistance check. Untuk ukur tahanan isolasi tiap fasa terhadap ground. Jika tahanan isolasinya lebih dari 5 megaohm, artinya motor dalam keadaan baik. Karena jika lebih kecil dari 1 megaohm, artinya keadaan lilitan terhadap ground lembab dan bisa mengakibatkan short circuit ketika motor dijalankan. Yang ketiga ada temperatur check. Pada nameplate motor selalu ditertera insulation class yang menerangkan tentang ketahanan isolasi motor terhadap suhu kerja. Pengecekan ini bisa kita lakukan dengan visual check atau akan lebih akurat jika kita menggunakan temperatur gun. Pengecekan suhu ini dilakukan untuk memastikan agar motor tidak mengalami overheating ketika dijalankan. Selain melakukan perawatan motor listrik, ada beberapa juga motor yang perlu perbaikan. Di antaranya ada perbaikan rewinding, yaitu atau melilit ulang. Kerusakan seperti ini terjadi jika motor mengalami short circuit pada lilitan, baik dikarenakan proteksi yang gagal bekerja atau juga kerusakan isolasi akibat kualitas isolasi yang memburuk karena usia maupun air. Yang kedua ada penggantian bearing. Jika kita tidak melakukan penggantian bearing sesuai ketentuan, maka akan menimbulkan vibrasi pada motor, bahkan dapat menyebabkan motor mengalami short circuit karena putaran rotor yang tidak balance dapat menyentuh lilitan dan merusaknya. Yang ketiga, balancing rotor. Balancing rotor juga diperlukan ketika kita mengganti bearing, karena bearing yang aus bisa jadi telah menyebabkan vibrasi dan membuat konstruksi rotor yang tidak balance lagi. Untuk itu, ketika kita melakukan penggantian bearing, ada baiknya kita juga melakukan balancing pada rotor sehingga perbaikan yang kita lakukan jauh lebih baik. Kesimpulan pada saat saya prakerin adalah kegiatan prakerin ini sangat bermanfaat bagi saya,
karena dengan melakukan kegiatan prakerin saya dapat mengetahui cara dan fungsi alat-alat yang jarang ditemukan di sekolah. Dengan prakerin saya juga bisa merasakan mental dan fisik ketika saya terbiasa dalam lingkup dunia kerja. Mohon maaf atas apabila ada kesalahan kata, selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.